Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa sulak. Ini untuk membersihkan meja, untuk bekerja di rumah. Meja kursi yang kotor, perabot-perabot yang kotor. Bahkan seharusnya saya membawa sapu juga untuk menunjukkan saya waktu masih muda di rumah. Dan saya juga membawa piala untuk ekaristi. Itu zaman sekarang, ketika saya sudah tua, saya menjadi romo. Nama saya kalau memegang sulak dan sapu di rumah dulu dipanggil Budi. Sementara sekarang kalau saya misa dipanggil Romo Teguh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Anda pasti akan bertanya-tanya, kenapa itu? Tetangga-tetangga saya taunya saya kecil, saya muda, saya pokoknya waktu kecil beres-beres rumah, menyulak, membersihkan meja, kursi, perabot di rumah, menyapu halaman, menyapu rumah. Kalau ingat ya, yang jelas orang tetangga saya ketika saya lahir dan hidup manggil saya Budi, karena itulah nama saya Budi. Maka kalau dulu di rumah dipanggil siapa Teguh, tidak ada yang kenal. Oh, itu Budi, taunya Teguh, taunya Budi. Sekarang ketika saya sudah ditugaskan di Pemalang sebagai imam, maka ini Teguh. Kalau di sini ditanya Budi pada bingung, tetapi sekarang Teguh. Di sana waktu masih muda Budi, di sini ketika sudah tua menjadi imam Teguh. Di rumah tugasnya menyapu, membersihkan rumah, belajar ketika SD, SMP, SMA, dan kemudian sekarang ekaristi, memberi sakramen-sakramen. Itu perbedaan tetapi juga sekaligus persamaan diri saya. Teguh Budi, Teguh Budi, Teguh Budi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini masih berbuntut atau berkaitan dengan 3 Injil sebelumnya, 3 hari sebelumnya, yaitu Yesus yang menunjukkan siapa dirinya, apa relasinya dengan Bapa, kenapa dia berani mengatakan dia yang mengutus aku, Bapa itu bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja sampai sekarang. Dan itu yang dibenci oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, karena Yesus menyamakan diri sebagai Allah, menyebut diri anak Allah. Maka hari ini beritanya atau Injilnya, Yesus berjalan-jalan di Galilea, tetapi kemudian pulang ke Yudea. Dia tidak tahan kalau berhenti di Yudea terus, dia ingin jalan-jalan, tidak mau menetap di Yudea. Pada saat itu orang-orang Yahudi sedang ada semacam pesta, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka saudara-saudara Yesus juga datang ke situ, ke rumah ibadat. Yesus pun juga akhirnya datang ke bait Allah. Kemudian Yesus secara diam-diam, tentu karena Yesus sudah dicari, dia mau dibunuh, ditangkap oleh para imam-imam kepala, orang Farisi, dan para ahli-ahli Taurat. Maka kemudian Yesus jalan diam-diam, tetapi ketika sudah mulai bertukar pikiran, Yesus ngomong terus terang, mengajar, berdiskusi, berdebat, berdialog. Dan orang-orang yang sudah mengenal Yesus mulai heran ketika Yesus masih muda dan dibesarkan. Siapakah dia? Bukankah dia itu orang yang dicari-cari oleh pemimpin kita untuk ditangkap? Mengapa sekarang dia di sini bebas berbicara, bebas berkhotbah, bebas mengajar? Apakah pimpinan-pimpinan kita sudah mulai mempercayai dia? Tetapi nggak mungkin dia sebagai Mesias, karena kita tahu siapa dia, Yesus. Asalnya dari mana, keluarga siapa, apa pekerjaannya dulu. Dan dikatakan Mesias yang sesungguhnya tidak tahu asal-usulnya.
Kalau dia, kita tahu asal-usulnya. Maka Yesus kemudian menerangkan, dia mulai merasa tidak tenang. Bahwa memang kamu mengenal aku, siapa aku, dari mana asal-usulku. Tetapi aku datang bukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku itu aku kenal, tetapi kamu tentu saja tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu mungkin harus tahu bahwa apa yang kulakukan adalah sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu mulai marah, semakin jengkel kepada Yesus. Tetapi Yesus ingin menerangkan, inilah ajaran bagaimana Allah dan Bapa adalah satu. Bagaimana Allah dan anak Allah itu adalah sungguh-sungguh pribadi yang ingin menjelma menjadi manusia dalam rupa Yesus. Tetapi dia adalah kealahannya, karakter atau sifat atau dat keilahiannya itu tetap Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus mencoba menerangkan dengan bahasa manusia. Nanti ketika Yesus sudah disalibkan, wafat, ada Roh Kudus. Maka Yesus sebetulnya nanti juga menerangkan Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu yang mempunyai kuasa mencipta, mengutus, menugaskan. Putra sebagai melaksanakan penebusan itu, tetapi sebetulnya adalah satu Tuhan. Dan Roh Kudus ketika Putra kembali kepada Bapa, Roh Kudus yang menyemangati, yang merawat, yang mencoba untuk memberikan tenaga, harapan bagi orang-orang pasca Yesus bangkit dari penyaliban. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita harus belajar bagaimana memahami bahwa Allah Tritunggal, bahwa anak Allah dan Bapa itu adalah satu, yang mempunyai tugasnya, yang menekankan karakter pribadi masing-masing. Tetapi sama seperti tadi saya terangkan, satu manusia, yaitu Teguh dan Budi, yang ketika di rumah mempunyai wajah kehadirannya seorang yang anak yang harus belajar, harus taat pada orang tua. Sementara yang Teguh sekarang adalah yang mencoba untuk melayani dalam sakramen-sakramen. Maka semoga kita bisa memahami arti atau makna kebersatuan antara Bapa dan Putra. Aku dan Bapa adalah satu. Sebagaimana Agustinus mungkin yang ingin mencoba merumuskan Tritunggal, dia mendapatkan penampakan anak kecil yang mengambil air dimasukkan ke dalam pasir, air dimasukkan ke dalam sumur pasir, yang tentu saja air laut itu air laut yang dimasukkan ke pantai ada sumur pasir, lama-lama tidak akan pernah penuh karena airnya hancur lagi. Maka ketika Agustinus melihat itu, dia menegur anak itu, kenapa kamu melakukan itu? Itu tindakan bodoh, itu tidak akan berhasil. Lalu anak itu yang ternyata adalah malaikat, dia mengatakan, sama seperti otakmu ingin menerangkan Tritunggal dengan otak, dengan rasio, akan kesulitan, maka tidak ada gunanya. Mari kita hayati, kita mencoba merenungkan, dan kita mencoba mengartikan itu dari setiap permenungan iman kita. Allah dan Bapa adalah satu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.